Ya, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas materi pelajaran untuk yang pertama kalinya. Ya, teman-teman bisa panggil saya, maaf sebelumnya, teman-teman bisa panggil saya dengan Bu Elizabeth. Kalau di sini biasanya dipanggil Bu Elizabeth begitu ya. Oke, teman-teman, dalam video perkenalan ada yang terlupakan. Teman-teman sudah nanti ketika teman-teman join, di sana sudah saya cantumkan buku panduan kita dalam bentuk PDF. Tapi kalau yang sudah mengambil juga boleh. Bukunya seperti ini, ya. Nah, nanti teman-teman lebih jelasnya lagi itu ada di PDF yang saya sudah sharekan di Google Classroom teman-teman. Baik. Yang pertama, untuk bab pertama kita akan mempelajari tentang manusia citra Allah. Apa ya manusia citra Allah itu? Nah, ternyata di bab yang pertama kita mempelajari aku citra Allah yang unik. Nah, nanti pada subbab yang kedua itu tugasku sebagai citra Allah. Ya, tapi yang pertama ini kita akan mendalami materi aku citra Allah yang unik. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu yang pertama, memahami keunikan diri sebagai citra Allah, lalu melakukan aktivitas, misalnya menyusun doa, buat refleksi, atau buat puisi yang mengungkapkan rasa syukur atas dirinya sebagai citra Allah. Nanti ini untuk nilai pengetahuan teman-teman, ya, ini untuk nilai keterampilan. Tugasnya nanti sudah ada di Google Classroom, begitu ya. Kemudian berikutnya, tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama, kita ingin menginventarisasi ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Ya, aku citra Allah yang unik. Itu maksudnya apa ya? Kok bisa disebut unik? Nah, lalu berikutnya, harapannya teman-teman juga mampu menjelaskan sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan beserta dampaknya pada tindakan. Lalu yang ketiga, teman-teman juga mampu untuk menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Silakan dibuka kitab sucinya, dibaca baik-baik, disimak maksudnya lebih lengkapnya seperti apa. Dan yang keempat, menyusun doa tertulis ya. Nanti kita akan belajar bersama untuk mengungkapkan syukur karena diciptakan Allah unik apa adanya melalui sebuah doa. Nah, dari tadi kita membicarakan aku citra Allah yang unik. Apa sebenarnya arti kata citra? Padanan kata citra itu apa? Apakah itu teman saya? Oh, bukan ya. Citra Allah itu, citra di sini maaf. Citra itu kita mau lihat ya. Citra itu apa sih, Bu? Pencitraan. Oh, tidak juga. Segambar atau serupa ya. Meskipun di sini ini orang ini kembar, ini kembar, ini kembar, tetapi meskipun mereka segambar dan serupa, tentu ada yang membedakan. Ya, jelas ada yang membedakan, entah itu secara fisik atau secara psikisnya. Begitu. Kita akan lihat lagi. Lalu, sekarang apa yang dimaksudkan dengan citra Allah? Ya, ternyata kalau citra itu kan menyerupai, mirip ya. Allah tentunya kita menyerupai atau mirip dengan Allah. Tapi ingat, tidak sama. Kita itu manusia yang secitra dengan Allah, yang menyerupai Allah, yang mirip dengan Allah, bukan sama dengan Allah ya. Jelas beda. Kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa sedangkan Allah itu sempurna adanya. Ini dasar nulisnya bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berikutnya, ciri-ciri manusia sebagai citra Allah. Yang pertama, jelas manusia itu mempunyai akal budi atau daya cipta. Di sini kita diberikan kemampuan khusus yang membedakan antara kita dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, baik itu dengan tumbuh-tumbuhan maupun dengan hewan.
Manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dan yang menyempurnakan dari semuanya itu kita memiliki akal budi atau daya cipta. Berikutnya kita juga mempunyai hati nurani. Kita diberikan daya rasa. Kita bisa berempati dengan teman yang sedang kesusahan, dengan teman yang sedang sakit. Di situ hati kita bisa tergerak. Disitulah kita mempunyai hati nurani kita. Lalu, selain itu, manusia juga diberikan kebebasan atau daya karsa. Nah, kebebasan untuk apa? Untuk berinovasi. Jadi teman-teman tidak ada yang menuntut bahwa teman-teman harus tidur setiap waktu. Oh tidak. Teman-teman harus belajar setiap saat. Oh tidak. Tentu teman-teman mempunyai kebebasan. Kebebasan untuk belajar, kebebasan untuk bermain, kebebasan untuk berpendapat, seperti itu. Dan ingat ya, yang menjadikan manusia sempurna dan yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya yaitu yang paling penting adalah akal budi atau daya cipta. Ya, kita bisa berpikir dengan baik. Itu yang paling membedakan, yang menyempurnakan manusia dan membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kemudian, lalu who am I? Siapa saya? Kalau dari tadi kita bicara aku citra Allah yang unik. Lalu aku ini siapa? Di sini saya menggambarkan dengan berbagai macam gaya, dari berbagai macam style ya. Teman-teman kira-kira yang mana? Yang ini kah atau yang ini? Oke. Di sini ternyata kita itu, manusia itu semuanya adalah unik, berharga, dan bermartabat luhur. Ya, teman-teman tidak perlu minder ketika teman-teman berbeda dengan teman yang lainnya. Karena kita itu sempurna apa adanya sesuai dengan yang kita miliki. Kalau di awal tadi saya sudah menyampaikan ada banyak gambar orang yang kembar ya. Di sana mereka tetap berbeda, sekalipun itu kembar identik, tentu ada yang membedakannya. Entah itu secara fisik atau penampilan maupun secara psikis atau sikapnya. Nah, unik ini berbeda dengan yang lainnya. Misalnya, meskipun ada yang kembar identik antara A dan B, misalnya A ini rambutnya panjang, lurus, lalu si B, kembarannya ini dia rambutnya agak bergelombang. Lalu si A ini anaknya lebih pendiam, si B lebih ramah. Nah, seperti itu. Lalu sekarang teman-teman lihat, apa ya yang menjadi keunikan dari diriku? Keunikan juga kita sebut sebagai kekuatan atau kelebihan dari diri kita. Oh, Bu, saya itu unik karena saya itu bisa bernyanyi sampai 7 oktav gitu ya. Seperti Maria Carey. Silahkan, Bu, saya itu unik. Uniknya di mana? Saya itu bisa memasak dalam waktu 5 menit. Silakan, masak apapun itu. Nah, atau yang lainnya. Kemudian, kita juga berharga. Ya, teman-teman harus ingat bahwa kita itu berharga. Berharga itu tidak ternilai. Teman-teman di sini tidak perlu rendah diri, ya. Di sini ada rendah diri dan rendah hati. Teman-teman boleh rendah hati, tetapi rendah diri tidak boleh. Rendah diri itu malu yang berlebihan, minder yang berlebihan, dan itu tentunya akan mengganggu relasi teman-teman. Tetapi, kalau teman-teman rendah hati, itu sangat diizinkan. Lalu, kita juga bermartabat luhur. Kita itu mulia. Jadi, teman-teman meskipun, Bu, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa gambar yang nggak seberapa bagus dibandingin teman-teman saya cuma bisa gambar sketsa biasa. Silakan. Karena itu merupakan keunikanmu. Nah, nilai letak penghargaanmu tuh di situ, serta kamu itu bermartabat luhur, mulia. Tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan harga diri seseorang. Ya, karena kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Sama-sama ciptaan Tuhan yang sempurna.
sesuai dengan apa yang kita miliki saat ini. Maka teman-teman, marilah kita mulai sekarang kita syukuri. Kita syukuri apa yang sudah ada dalam diri kita, baik itu segi fisik, penampilan kita ya, rambut saya keriting, rambut saya lurus, nggak apa-apa, saya gendut, saya kurus, saya tinggi, saya pendek, nggak masalah. Kemudian kalau teman-teman mau menjadi yang baik ya diusahakan, tetapi tidak merubah apa yang sudah Tuhan berikan. Ya. Lalu secara psikis atau secara sikap kita, Bu, saya ini minder. Bagaimana caranya kita belajar untuk pede, untuk percaya diri? Oh, saya mau belajar dari misalnya idola saya siapa? Silakan sebutkan. Dia itu orangnya kok percaya diri banget ya. Apa sih yang buat dia percaya diri? Nah, silakan. Sekarang teman-teman tidak kesulitan lagi untuk mencari media belajar. Teman-teman silakan browsing, di sana teman-teman akan menemukan banyak sekali hal. Silakan ambil yang positif dan untuk kemajuan dan perkembangan teman-teman tentunya. Baik, teman-teman, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini silakan teman-teman kembali lagi ke Google Classroom dan melihat lagi apa yang menjadi tugasnya. Di sana juga ada kontak WA saya, WhatsApp saya, silakan teman-teman bisa japri saya. Tetapi alangkah baiknya ketika teman-teman menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan materi pelajaran, disampaikan di Google Classroom supaya teman-teman yang lain juga turut menyimak. Oh, ternyata seperti ini toh jawabannya. Atau mungkin juga ada teman-teman yang belum terfikirkan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi kita bisa belajar bersama di sana ya. Kalau begitu kan tidak ada pendobelan pertanyaan dan jawaban. Jadi kita semakin kayak akan pengalaman, kayak akan sharing, begitu ya. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya semua informasi akan saya sampaikan lebih jelasnya di Google Classroom. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Selalu jaga kesehatan dan